Kenapa saya dimimpikan justru Alkitab? Kenapa bukan kitab suci saya saat itu, yaitu Al-Quran? Saya seorang sarjana S2, saya adalah seorang mantan Muslim. Saya lahir dan besar di Jakarta. Saya, ibu dan bapak saya seorang Muslim. Justru saya yang minta-minta kepada orang tua saya saat saya kecil, saya pengen ngaji di sini, saya pengen ngaji di situ gitu. Eh, Kedua orang tua saya tentu tidak melarang dan bahkan saya datengin di dekat rumah, bahkan kalau di sekolah ada semacam kayak les agama tuh saya lakukan itu gitu. Puji Tuhan, eh, saya waktu itu bisa memenangkan musabaqah tilawatil Quran. Saya tetap menjalankan yang namanya sholat 5 waktu, sholat wajib, sholat sunnah, tahajud, duha, terus istiqoroh, apapun lah yang ketika itu saya belajar dan diajari saya lakukan. Orang yang mendekat-dekati saya saat itu saya cuma diingetin hati-hati itu mau mengkristenisasikan gitu, hati-hati katanya gitu. Jadi saya benar-benar saya waspada dan protek diri ketika orang serius mendekati saya nih tujuannya apa gitu. Dan puji Tuhan saat itu juga di kampus yang saya sekolah waktu itu saya bisa selesaikan kuliah saya dengan baik. Hmm, dan teman-teman di kampus itu biasa-biasa aja gitu ya. Jadi saya sendiri mungkin saat itu yang memprotek diri bahwa hati-hati dengan pengkristenisasian itu sangat kental gitu. Bahkan kita diingat-ingatkan gitu oleh teman-teman gitu ya yang seiman saat itu. Lu nggak salah sekolah di sekolah yang emblemnya adalah agama lain gitu. Dan saya merasa nyaman. Enggak, justru mereka sangat menghargai eh, saya ya saat itu sebagai seorang Muslim. Sampai akhirnya saya selesai kuliah, sarjana S1 saya, mulailah dari situ perjalanan kehidupan saya. Dan saya mendampingi beliau sebagai pejabat di daerah Jawa Timur. Tapi anak-anak tetap kami sekolahkan di Jakarta dan sampailah waktunya kamar saya mengunci diri dari mulai pagi saya berteriak-teriak sama Tuhan saya bilang apa yang saya harus lakukan Tuhan ya Allah ya Allah ya Tuhan cuman satu pesan ayah saya jikalau kamu mengalami keputusasaan jangan bunuh diri ya nak itu pesan papa saya. Karena tidak ada tempatnya ketika kamu bunuh diri, nak. Saya saat itu ada rasa, itu kan terekam ya, terekam terus saya ada rasa, oh oke gitu, berarti bunuh diri nggak ada tempatnya gitu. Akhirnya saya teriak-teriak, ya Allah ya Tuhan, engkau siapa gitu. Saya udah nangis-nangis itu. Itu yang menjerit-jerit gitu. Saya nggak kuat, saya bilang gitu. Saya nggak kuat, saya nggak mampu untuk ngadepin ini gitu. Tapi saya nggak mau bunuh diri, saya bilang gitu. Engkau siapa? Ya Allah, ya Tuhan. Itu aja yang saya sebut. Tiga itu. Terus berbicaralah pada saya percaya engkau ada. Karena aku ada, saya bilang. Tapi aku butuh engkau. Gitu. Jangan tinggalin aku. Itu saya udah nangis darah. Udah namanya semua yang mungkin sudah pernah dengar gitu ya. Bahwa kalau orang yang namanya stres, depresi, apa itu saya alamin gitu. Saya berjerit-jerit gitu. Singkat cerita, saya bilang, saya mau bertemu, saya mau ngobrol, saya pengen ini gitu. Itu karena luapan saya kegundah gulanaan saya, keputusasaan saya saat itu. Saudara-saudaraku terkasih. Akhirnya apa saudara-saudaraku?
Saya sampai tertidur dan saya tidak keluar dalam kamar, saya kunci diri 1 hari 1 malam, dan disitulah jamahan Tuhan terjadi pada saya. Jam 3 pagi, saudara-saudara. Jam 3 pagi. Saya bermimpi ketemu sosok laki-laki yang putih bersih gitu. Dan dia saat itu meninggal dunia, terus meninggal dunia, tapi saya pikir apa itu sahabat saya ya gitu. Nah saat itu, tapi saat itu saya tahu itu saya di satu rumah gitu, satu rumah, dan saya tahu itu sahabat saya meninggal dan putih bersih gitu. Terus saya bilang gitu, kok kamu udah meninggal ada di sini sih gitu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Kaget saya. 1 malam saya menangis. Saya mencari-cari Tuhan. Tuhan jawab tidak dengan 24 jam, saudara-saudaraku terkasih. Dia jawab seketika dengan Imamat 25 ayat 38. Kemudian saya dapat juga di situ 1 Korintus. Saya belum tahu apa sih 1 Korintus gitu. Apa sih Imamat gitu ya. Saya nggak kenal. Kenapa saya dimimpikan justru Alkitab? Kenapa bukan kitab suci saya saat itu, yaitu Al-Quran? Karena ketika kalau memang itu kitab suci saya, pasti tulisannya al gitu ya. Maksudnya saya tahu itu Al-Baqarah, Al-Nisa gitu ya. Eh, Semua saya tahu itu. Loh kok ini Imamat Korintus? Itu saya, wah apaan nih gitu. Subuh saya bangun dan saya bangunkan anak pertama saya. Mengikut Yesus, kamu pikirkan kembali dan jangan main-main dengan Tuhan saya. Itu pesan dia. Saya bingung, kok main-main sama Tuhan kamu, kenapa gitu. Saya nggak main-main gitu. Terus Tuhan kamu kenapa gitu kan gitu. Lah, Tuhan saya kenapa gitu kan. Itu saya bertanya gitu. Jangan main-main dengan Tuhan saya ya, katanya gitu. Saya nggak ngerti, saudara-saudaraku terkasih. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa. Alasan mengapa dia keluar dari keyakinan dan agamanya yang lama, karena pada waktu dia sedang dalam masalah kesulitan yang sangat-sangat berat, dia berteriak-teriak, memanggil-manggil Allahnya, Tuhannya. Ya, 1 hari 1 malam dia masuk kamar, mengunci diri dan menyebut-nyebut, memanggil, berteriak-teriak kepada Tuhan Allahnya. Tidak ada sahutan. Justru di waktu yang demikian itulah yang mendatangi dia adalah Yesus Kristus. Saudaraku, kita perlu tahu bahwa tidak ada Allah lain di dunia ini kecuali Yesus Kristus. Allah lain yang diperkenalkan oleh keyakinan lain itu adalah sebuah harapan, sebuah hayalan yang mungkin belum terwujud. Namun Yesus fakta, kenyataan bahwa dia adalah Allah yang nampak jelas dan sudah terwujud. Nah, bagaimana kesaksian yang sangat memberkati ini? Mari kita dengarkan bersama-sama kesaksian berikut ini. Haleluya. Uh, Salam sejahtera untuk malam hari ini. Shalom. Perkenalkan dulu, saya Dina Setiarani. Mungkin ada kalau di Zoom ada embel-embelnya, di situ ada saya seorang sarjana S2. Saya memiliki 3 anak-anak, yaitu 2 laki-laki dan 1 perempuan. Dan ketiga anak-anak saya ini sudah
usia dewasa, yang satu umur 20 mau 27 tahun, yang kedua 26 tahun, dan yang terakhir yang perempuan 19 tahun. Puji Tuhan, sampai hari ini saya diizinkan Tuhan untuk membesarkan mereka dalam keadaan menjadi seorang single parents. Dan puji Tuhan, sampai hari ini pun anak-anak juga terus bersama saya melalui kehidupan yang saya jalankan. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana mestinya saya juga harus memberitahukan bahwa saya adalah seorang mantan Muslim, di mana saya dijamah oleh Tuhan ketika saya umur 46 tahun. Saat ini saya 52 jalan 53 tahun. Luar biasa, Tuhan Yesus memproses hidup saya, dan pada perjalanan sebelum saya terima Tuhan Yesus, mungkin saya akan memberikan kesaksian kepada saudara-saudaraku yang sedang menonton saat ini. Saya lahir dan besar di Jakarta. Saya, ibu dan bapak saya seorang Muslim. Bapak saya orang Jawa dan dia Muslimnya ya masih ada adat-adat Jawa yang dia pakai, seperti kalau hari-hari tertentu dia sajen, dia bahkan eyang-eyang saya juga masih menggunakan keris-keris saat itu, tapi saya belum mengerti saat itu. Jadi saya berjalan aja dari mulai TK, SD, saya laluin kehidupan saya menjadi seorang Muslim yang orang tua saya itu moderat. Artinya dia bukan orang yang fanatik, tidak. Kalau ibu saya dia jalankan sebagaimana mestinya sebagai seorang Muslim. Justru di masa SD saya, saya haus akan mencari kerohanian gitu. Justru saya yang minta-minta kepada orang tua saya saat saya kecil, saya pengen ngaji di sini, saya pengen ngaji di situ gitu. Kedua orang tua saya tentu tidak melarang, dan bahkan saya datengin di dekat rumah, bahkan kalau di sekolah ada semacam kayak les agama tuh saya lakukan itu gitu. Kemudian berjalan waktu, oh ya, di waktu di SD, puji Tuhan, saya waktu itu bisa memenangkan musabaqah tilawatil Quran tingkat SD. Jadi bukan yang tingkat provinsi atau tidak, tapi tingkat SD gitu. Dan ya dengan usia di waktu itu saya kelas 3 SD. Saudara-saudaraku terkasih, sejalan dengan itu perjalanan hidup saya terus jalan, dan saya tetap menjalankan yang namanya sholat 5 waktu, sholat wajib, sholat sunnah, tahajud, duha, terus istiqoroh, apapun lah yang ketika itu saya belajar dan diajari saya lakukan. Saya belajar sendiri. Dan karena tidak ada paksaan dari orang tua, tidak, berjalan aja gitu. Sampai tiba waktunya saya harus kuliah. Dan saya kuliah saat itu, saya di salah satu universitas di Jakarta yang ada emblem bahwa dia sekolah Kristen gitu. Dan saat itu saya sekolah atau kuliah dengan baik, tapi saat itu kalau ada orang yang mendekat-dekati saya, saat itu saya cuma diingetin, hati-hati, itu mau mengkristenisasikan gitu, hati-hati katanya gitu.
Jadi saya benar-benar saya waspada dan protek diri ketika orang serius mendekati saya nih tujuannya apa gitu. Dan puji Tuhan saat itu juga di kampus yang saya sekolah waktu itu saya saya bisa selesaikan kuliah saya dengan baik, mm, dan teman-teman di kampus itu biasa-biasa aja gitu ya. Jadi saya sendiri mungkin saat itu yang memprotek diri bahwa hati-hati dengan pengkristenisasian itu sangat kental gitu. Bahkan kita diingat-ingatkan gitu oleh teman-teman gitu ya yang seiman saat itu. Lu nggak salah sekolah di sekolah yang emblemnya adalah agama lain gitu. Dan saya merasa nyaman. Nggak, justru mereka sangat menghargai saya ya saat itu sebagai seorang Muslim. Sampai akhirnya saya selesai kuliah, sarjana S1 saya, mulailah dari situ perjalanan kehidupan saya. Yang mana eh, saya pikir selesai sekolah mau ngapain lagi ya? Saya menikah. Nah, pernikahan itu karena karena merasa sudah selesai kuliah gitu. Terus apalagi ya punya pacar saat itu dan dia perbedaan usianya cukup jauh, sekitar 7 tahun dan dia juga sudah selesai kuliah, dia sudah kerja dan saya berpikir pendek saat itu. Saya nggak mikir panjang. Akhirnya saya menikah di usia 22 tahun. Singkat cerita, di usia 22 tahun itu saya menikah, itu fondasinya boleh saya katakan saat ini adalah tidak kuat. Saya hanya mikir habis selesai kuliah saya kawin gitu. Selesai gitu. Dalam perjalanan pernikahan pertama saya, biduk rumah tangga saya naik turun dan tahun kedua saya sempat akan bercerai eh, dan akhirnya tahun kelima eh, akhirnya saya bercerai untuk yang pertama kali dan itu disertai dengan KDRT. Saya punya anak satu dari perkawinan itu diambil oleh keluarga suami. Kemudian kehidupan saya terasa sekali seorang ibu dipisahkan dengan anaknya yang masih bayi gitu, gimana rasanya gitu ya. Saat itu anak itu masih balita. Dan saya tidak dipertemukan. KDRT itu saya mengalami robek di muka sebelah ini habis gitu. Dan itu divisum oleh kepolisian dan akhirnya kasus itu masuk di dalam kantor polisi gitu ya. Eh, itu berjalan, saya sidang pengadilan pertama saya itu 1 tahun, saudara-saudaraku. Saya boleh dibilang ibu RT-nya pengadilan agama saat itu. Karena perceraiannya agak alot dan memperebutkan anak serta kasus di kepolisian atas laporan saya kepada tentang suami saya adanya kekerasan. Akhir cerita di perkawinan saya yang pertama, eh, akhirnya pada saat itu pengacara dengan pengacara ber, bersama-sama melakukan negosiasi dan akhirnya saya boleh mendapatkan anak saya yang pertama, yaitu di usia dia 3 tahun. Waktu itu 3 tahun itu saya eh, tidak bertemu itu cukup lama, 6 bulan sampai 1 tahun saya nggak ketemu. Hampir 1 tahun. 1 tahun saya tidak bertemu dengan putra saya. Itu bisa terasa kali. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang ada di sini, bagaimana kita dipisahkan oleh anak kita yang dimana itu adalah yang dikandung oleh kita, dilahirkan oleh kita, terus kita dipisahkan dengan cara yang kasus perceraian
rumah tangga. Puji Tuhan, eh, saya laluin itu dan puji Tuhan saya jalankan lagi kehidupan rumah tangga, kehidupan saya. Saya bekerja, saya membesarkan anak, saya ikut kegiatan di sekolah anak saya karena saya harus tetap menjaga anak saya karena eh, efek daripada perceraian itu tetap namanya mantan suami masih ingin berebut-berebut gitu ya. Jadi akhirnya saya juga aktif saja di sekolah anak saya di eh, Pondok Indah, sekolah anak saya waktu itu, dan saya akhirnya ikut aktif di kegiatan orang tua dan murid. Kenapa? Supaya sambil mengawasi anak saya. Dan sejalan dengan waktu, eh, saya tidak munafik sebagai seorang perempuan. Ketika itu saya butuh seseorang pendamping gitu ya. Dan saya coba untuk pacaran, terus lepas. Pacaran, lepas, begitu-gitu aja terus. Eh, karena saya ingin mencari yang terbaik dengan trauma yang ada gitu. Karena kasus KDRT-nya nggak main-main gitu ya, nggak main-main. Jadi akhirnya 7 tahun setelah saya bercerai yang pertama, saya dipertemukan lagi oleh seorang laki-laki yang beristri dan saat itu eh, dia bisa meyakinkan kepada saya bahwa dia akan bisa bercerita, dia akan mau mengakui saya sebagai istrinya yang kedua kepada istri yang pertama gitu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saat itu saya berpikir positif aja gitu. Oh benar kali ya, orangnya baik gitu. Tapi benar-benar itu saya oke gitu. Tapi saya sholat dulu gitu. Nah saya lakukan apa yang pada saat saya imani saat itu sebagai seorang Muslim saya lakukan istiqoroh gitu. Bahkan istiqoroh 7 hari saya lakukan istiqoroh 7 hari gitu ya. Terus kemudian di situ apa yang didapat gitu. Terus saya bikin eh, itu diajarin oleh teman gitu, bikin gitu, iya atau tidak, iya apa tidak, nanti yang terbanyak itulah jawaban Tuhan gitu. Oh oke, saya lakuin gitu, sepanjang itu baik pada saat itu eh, oleh eh, hidup saya supaya oke Tuhan, oke ya Allah, saya akan lakukan ini dan apa yang terjadi saudara-saudaraku terkasih justru dijawabnya saya suruh jalan aja terus. Saya menikah gitu. Saya menikah setelah 7 tahun menjanda. Dalam masa 7 tahun itu saya pacaran gonta-ganti dengan pejabat daerah segala macam. Saya pacaran juga sama anak pemilik pesantren. Saya mencari gitu. Maksudnya, oh kali ya kalau saya dapetin yang ini yang benar-benar yang beragama banget, yang kusuk banget, saya akan menjadi baik gitu. Justru dengan emblem-emblem itu malah saya banyak mengalami kepahitan. Saya tidak akan mengatakan, tapi itu terjadi oleh saya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, akhirnya saya menjalankan perkawinan yang kedua. Dan saat itu saya kawin siri. Dan kawin siri itu dan suami saya saat itu bisa meyakinkan kepada ibu saya bahwa
dia akan berkata kepada istrinya yang pertama bahwa dia sudah menikah, dan ibu saya percaya pula lagi gitu ya, percaya gitu bahwa oke, kamu akan beritahukan. Nah, terus saya cuman gini, kawin siri ya, oke deh gitu. Singkat cerita, saya sebagai istri yang kedua saat itu, saya merasa sebagai istri yang kedua. Eh, Akhirnya 1 tahun kemudian saya punya seorang putri. Nah, saya punya seorang putri, dan ketika anak itu lahir, 3 bulan kemudian anak itu lahir, dia pergi lagi dengan perempuan-perempuan yang lain. Saya nggak, sebagai istri siri, saya tidak pernah menuntut apapun. Tidak pernah. Kebanyakan yang namanya istri kedua, ketiga, keempat, pada umum, bukan kebanyakan, saya tidak. Yang saya lihat dari lingkungan saya, mereka modus operandinya ya minta dihidupin. Justru saya tidak. Saya karena saya bekerja, ya saya tidak menuntut secara nafkah lahiriah gitu. Jadi itu berjalan. Eh, Ketika itu beliau ini sebenarnya adalah seorang pejabat eh, pemerintah di daerah Jawa Timur, dan anak saya lahir 3 bulan, dia pergi dengan perempuan lain dan hilang, hilang, hilang. Saya kontak kemanapun hilang. Saya kehilangan nomor telepon, sudah ganti telepon. Akhirnya saya menanti 3,5 tahun. Tapi setelah 1 tahun lebih, saya bingung gitu. Kenapa saya bingung? Kenapa saya bingung, saudara-saudaraku yang terkasih? Karena status saya siri, gitu. Status saya siri, gitu. Gimana sih rasanya sendiri gitu. Terus gimana ya lapornya ya, gitu. Ke pengadilan. Lah, kan nggak sah gitu. Terus mau nuntut. Nuntut di mana gitu. Saat itu saya bingung gitu. Terus dia pergi aja gitu. Memang yang dirugikan adalah perempuan. Gitu. Akhirnya saya cari-cari informasi, katanya saya suruh cari yang menikahkan saya. Ketemulah saya yang menikahkan saya bilang suami saya sudah waktu itu udah 2 tahun tidak pulang, tidak tahu di mana rimbanya. Sementara kalau saya mau melapor kemana? eh, jadi bagaimana saya harus kalau mau cerai ya cerai, kalau mau eh, terus ya terus, tapi kan manusianya nggak ada gitu. Akhirnya saya diajarkan oleh yang menikahkan saya itu, kamu membebaskan diri gitu. Gimana ya Pak Ustadz, saya bilang gitu. Katakan saja, kamu sudah membebaskan diri sebagai seorang istri dari nama siapa. Terus habis itu saya bebas. Iya bebas. Wow. Ya udah cepat-cepat saya sebut gitu ya. Cepat-cepat saya katakan karena 2 tahun saya udah give up, nggak ketemu dengan eh, suami saya saat itu. Saudara-saudaraku terkasih, akhirnya saya kembali sendiri membesarkan anak-anak saya. Eh, yang jadi anak saya jadi 3, karena yang nomor 1 itu anak saya yang dari bawaan saya, yang nomor 2 itu anak dari bawaan suami karena beliau adalah oh itu belum masuk, tunggu sebentar, maaf ya. Akhirnya saya berpisah selama 3,5 tahun. Setelah 3,5 tahun saya sudah bebaskan diri. Ketika itu eh, saudara-saudaraku yang terkasih, saya ditelepon. Udah 3,5 tahun hilang. Saya bekerja, saya sibuk bekerja karena saya punya tanggungan anak. Tiba-tiba si suami ini yang sudah saya mantankan dengan membebaskan diri, diajarkan saya untuk membebaskan diri sehingga saya merdeka, dia telepon lagi 3,5 tahun gitu. Dia telepon,
dia minta maaf atas masalah atas menghilangnya dia karena dia nggak sebut alasannya. Kemudian si saya mengampuni gitu, saya mengampuni. Padahal 3,5 tahun di nggak pakai berita nggak apa kok dilala saya saat itu mau mengampuni dia. Seperti suami saya sedang pergi jauh dan dia kembali. Puji Tuhan saat itu akhirnya dia serius untuk menikah resmi dikarenakan istri pertamanya meninggal dunia. Dan saat itu juga dia minta bahwa ada amanah dari istrinya sebelum meninggal bahwa anaknya itu eh, diserahkan kepada saya kalau si suami saya ini tidak menikah dengan saya, artinya menikah resmi ya, dia tidak akan. Akhirnya eh, kami bersepakat dan luar biasanya anak kami yang perempuan itu ditinggal bapaknya itu usia 3 bulan. Jadi dia bertemu ayahnya itu playgroup. Jadi 3,5 tahun, lebih 3 tahun 8 bulanan lah dia baru bertemu ayahnya. Dan ketika papahnya datang, dia cuma lihat-lihat, intip-intip gitu ya dari jauh gitu. Karena anak umur bayi 3 bulan nggak mau bagaimana mengetahui siapa papahnya gitu ya. Puji Tuhan, akhirnya saya coba dekatkan anaknya, ini anakmu yang ke 3 bulan waktu bayi itu kamu tinggalkan. Dan saya berusaha untuk membuat mereka berchemistry supaya saling ingat. Dan puji Tuhan anak saya ingat dengan usia 3 tahun 8 bulan tiba-tiba dia bilang, Papa, Papa gitu ya. Nah, di situ luar biasanya namanya anak yang bersih hatinya itu spontanitas dia bisa lakukan. Dia bilang gini, mau ikut papa gitu kan, mau ikut papa, mbak ambilin tas, aku mau pulang kampung sama papa gitu. Saya kaget gitu loh, lah mau kemana gitu. Tapi akhirnya saya bilang enggak, ini semua eh, kita proses lah. Saya tadinya mengambil keputusan untuk tidak menikah lagi dengan dia. Kalau dia mau menganggap anak saya nggak apa-apa gitu ya. Tapi habis itu ya akhirnya kita menurunkan ego kita, akhirnya kita sepakat untuk menikah resmi. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya masuk lagi di babak yang kedua dengan orang yang sama. Saya pernah disiri oleh dia dan saya juga dikawin resmi oleh dia. Tapi pakai proses menghilang dulu. Puji Tuhan, saat itu saya jalankan lagi dan saya mendampingi beliau sebagai pejabat di daerah Jawa Timur. Tapi anak-anak tetap kami sekolahkan di Jakarta dan sampailah waktunya beliau pensiun. Nah, sebelum pensiun, saya juga kembali bekerja saat itu karena saya tahu saya harus mempersiapkan dapur keluarga ketika suami pensiun. Saya yang ambil alih untuk bekerja untuk mengisi kehidupan keluarga. Tapi apa saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, justru malah pensiun itu babak baru dalam kehidupan saya. Beliau sakit keras saat itu, kena satu penyakit yang berat dan kok nggak mau pulang ke Jakarta gitu, kenapa gitu. Dia bilang nanti aja gitu. Akhirnya
Ya Tuhan izinkan dia kembali ke Jakarta dan dia dalam kondisi sudah sakit parah saat itu. Dan akhirnya saya rawat, saya urus ke rumah sakit, saya lakukan itu saudara-saudaraku terkasih. Dan saya suruh general check up semuanya. Dan luar biasanya beliau katakan kalau saya kena kanker, saya tinggal di Jakarta. Kalau saya sehat, saya pulang ke Surabaya. Saya nggak ngerti sama sekali gitu. Saya ya namanya seorang istri positif ya kepada suaminya gitu. Terus saya bilang oh oke gitu. Hari ini dapat hasil general check up. Dia hari ini juga dia pesan tiket pesawat pulang ke Surabaya. Dia loh kok pulang? Saya bilang gitu. Iya, saya nggak jadi kanker gitu. Wah, saya bengong gitu ya. Tapi oke, kembali lagi saya menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai seorang istri. Puji Tuhan, saudara-saudara, akhirnya dalam masa pensiun itu, akhirnya tidak ada kesepakatan saat itu bahwa dia mau kembali, saya bilang bersatu yuk kan sudah pensiun, kecuali dia lagi menjabat di, ya tentu saya juga mengerti gitu. Tapi ketika dia sudah pensiun, saya mau bahwa rumah tangga ini bersatu gitu. Tapi apa saudara-saudaraku yang terkasih, dia bilang nanti tunggu 5 tahun lagi saya mau usaha dulu. Nanti kita baru bersatu ya. Hah? Rupanya saudara-saudaraku terkasih, rupanya datanglah rumor-rumor itu bahwa dia ada orang lain lagi. Akhirnya saya nggak mau. Saya bilang, mari kita lepaskan. Kalau nggak ada jalan keluar gitu, kita bercerai saja. Apa yang reaksi dari suami saya, saudara-saudaraku? Dia bilang, iya, ayo kita bercerai. Tidak ada perlawanan sama sekali. Nggak ada sama sekali. Artinya dia marah kayak apa kayak gitu. Nggak ada. Oh mau cerai? Ya sudah. Wow, ada apa ya gitu kan. Dan akhirnya saya bilang oke, kalau memang itu mau bercerai dan saya akan urus perceraian ini gitu. Pada dia kaget juga ketika saya mengatakan itu. Dan dia bilang gini, oh nggak usah deh mah katanya gitu. Eh, Gini aja gitu. Kita bercerai berdua tapi anak-anak jangan tahu. Hah? Oh saya itu laki-laki manipulasi banget gitu. Dan saya waktu itu ya kaget saya ketika dia bilang kita yang bercerai berdua tapi anak-anak jangan tahu. Ketika nanti anak-anak mau kawin baru kasih tahu. Terus saya bilang gini, kita bercerai. Iya. Terus eh, anak-anak nggak tahu. Iya. Terus kamu datang ke sini? Iya, datang ke Jakarta. Terus tinggal di mana? Ya di kamar kamu. Ay, keren banget saya bilang gitu ya. Terus nanti kalau saya punya pacar gimana? Ya, saya ya kamu bilang aja itu bapaknya anak-anak. Nggak bisa, kamu jangan menipu diri. Nah, itu saya di situ saya agak berontak, saudara-saudaraku terkasih. Ini apa? Laki-laki macam apa gitu? Kok manipulasi sekali. Akhirnya saya bangunin anak-anak, saya dudukin semua, udah besar ya anak-anak waktu itu. Dan saya perkatakan, kami mau bercerai dan kami tidak mau manipulasi di situ. Enggak, gitu. Artinya cerai is cerai gitu dan benar-benar berpisah. Saudara-saudaraku terkasih, akhirnya kami bercerai untuk yang kedua kalinya, eh, resmi di pengadilan agama. Nah, luar biasanya eh, anak bawaan dia dari istri pertamanya ketika istrinya sudah meninggal dunia ya, yang saya besarkan dari usia 10 tahun hingga hari ini bersama saya. Dan sebentar lagi saya akan mantu bahkan justru dari anak bawaan. Tuhan luar biasa diproses ketika di pengadilan agama, eh, anak-anak yang umur 17 tahun boleh memberi kesaksian di dalam pengadilan agama.
Dan ketika itu 2 anak laki-laki saya sudah di atas 17 tahun. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari itu juga saya minta diputuskan. Saya kaget ketika anak yang nomor 2, yang artinya bawaan dari mantan suami saya ini, itu memilih saya sebagai ibunya. Karena ibunya sudah meninggal dunia. Dan dia tidak akan kembali dengan papahnya. Menurut dia, papahnya itu banyak sekali istri-istrinya gitu. Saya nggak mau, saya hanya kenal bunda dan mama. Baik saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya hanya bersyukur pada Tuhan bahwa saya dipercaya sebagai seorang ibu buat anak yang bukan darah daging saya. Saya akan rawat dan besarkan sebagaimana Tuhan izinkan saya untuk bisa membesarkan anak ini. Puji Tuhan, ketika itu bapaknya sempat berpikir negatif kepada saya, tapi itu bisa saya tepis. Hari itu saya bercerai, hari itu semua fasilitas saya dimatikan oleh mantan suami saya. Baik itu deposito, baik itu rekening, baik itu kredit card, baik KTP dia, baik pensiun dia, semua sudah dibalik nama. Luar biasa, saudara-saudara terkasih. Hadiah dalam perkawinan perceraian saya itu hadiah yang saya dapat adalah anak-anak. Luar biasa. Terima kasih saudara-saudara, itu cerita saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang ibu juga istri yang terus saya bisa sebagai seorang pegawai saat itu. Dan disitulah titik balik setelah saya bercerai yang kedua kalinya. Saya ada titik balik saya lelah hidup. Kenapa? Saya saat itu nggak ditinggalin apa-apa. Oh, waktu cara yang kedua itu saya sempat berhenti kerja. Pas sidang itu berapa bulan saya berhenti kerja. Nah, terus saya nggak punya tabungan sama sekali. Anak saya 3, beban saya jadi banyak gitu ya. Anak saya 3, terus yang bekerja di rumah 2, luar biasa beban di pundak saya. Saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya saat itu menyerah hidup. Karena berat buat saya menghidupi ketiga anak-anak yang membutuhkan sekolah, makan, sandang, pangan, dengan kondisi semua diblok oleh mantan suami saya. Ketika itu pikiran saya kosong. Dan ketika itu saya nggak tahu mau ngapain. Tapi saya harus hidup hari demi hari untuk anak-anak saya. Kerjaan saya adalah cabut-cabut rumput di taman. Karena saya nggak tahu mau ngapain gitu. Akhirnya saya masuk ke dalam kamar. Saya menjerit di situ. Saya bilang, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan. Karena 3 sebutan ini ketika saya masih di seberang, saya tentu memanggil ya Allah. Allah itu buat saya pengertiannya saat itu adalah itu netral. Saya nggak tahu gitu. Dan Tuhan itu lebih netral lagi gitu. Saya sebut aja, tapi saya tahu ini adalah yang menciptakan saya. Saya di kamar, saya mengunci diri dari mulai pagi. Saya berteriak-teriak sama Tuhan. Saya bilang, apa yang saya harus lakukan Tuhan? Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan. Cuman satu pesan ayah saya, jikalau kamu mengalami
keputusasaan. Jangan bunuh diri ya nak. Itu pesan papa saya. Karena tidak ada tempatnya ketika kamu bunuh diri nak. Saya saat itu ada rasa, itu kan terekam ya, terekam terus saya ada rasa, oh oke gitu, berarti bunuh diri nggak ada tempatnya gitu. Akhirnya saya teriak-teriak, ya Allah ya Allah ya Tuhan, engkau siapa gitu. Saya udah nangis-nangis itu yang menjerit-jerit gitu. Saya nggak kuat, saya bilang gitu. Saya nggak kuat, saya nggak mampu untuk ngadepin ini gitu. Tapi saya nggak mau bunuh diri, saya bilang gitu. Engkau siapa? Ya Allah ya Tuhan. Itu aja yang saya sebut, 3 itu. Terus berbicaralah pada saya percaya engkau ada. Karena aku ada, saya bilang. Tapi aku butuh engkau. Gitu. Jangan tinggalin aku. Itu saya udah nangis darah, udah ya namanya semua yang mungkin sudah pernah dengar gitu ya, bahwa kalau orang yang namanya stres, depresi apa itu saya alamin gitu, saya berjerit-jerit gitu. Singkat cerita, saya bilang saya mau bertemu, saya mau ngobrol, saya pengen ini gitu. Itu karena luapan saya kegundah-gulanaan saya, keputusasaan saya saat itu. Saudara-saudaraku terkasih. Akhirnya apa saudara-saudaraku? Saya sampai tertidur. Dan saya tidak keluar dalam kamar, saya kunci diri 1 hari 1 malam. Dan disitulah jamahan Tuhan terjadi pada saya. Jam 3 pagi saudara-saudara. Jam 3 pagi. Saya bermimpi ketemu sosok laki-laki yang putih bersih gitu. Dan dia saat itu meninggal dunia, terus meninggal dunia tapi saya pikir apa itu sahabat saya ya gitu. Nah saat itu tapi saat itu saya tahu itu saya di satu rumah gitu, satu rumah dan saya tahu itu sahabat saya meninggal dan putih bersih gitu. Terus saya bilang gitu, kok kamu udah meninggal ada di sini sih gitu. Kan saya ngeri, saya takut gitu. Nah terus kamu lagi didandanin gitu. Udah nih, saya didandanin gitu kan, didandanin di ruangan lain gitu. Terus tiba-tiba ada saya dengar bahwa jenazahnya sudah udah dirapikan, mau ditaruh di tengah rumah. Saya bilang, tuh, kamu sana ikut sana, jangan deket-deket saya takut, saya bilang gitu. Tapi di saat itu saya pegang selembar kertas putih. Boro-boro tahu namanya isi Alkitab, nggak tahu gitu. Boro-boro tahu tentang ibadah gereja, nggak ngerti gitu. Saya saat itu nggak ngerti. Terus saya bilang, nanti saya ikut ibadah penghiburan ya, saya bilang gitu. Terus teman saya yang meninggal itu ya rohnya lah itu ya, dia bilang, nanti kamu baca ini, kamu benar mau ibadah penghiburan, kamu tolong baca ini, kertas putih HVS. Oke, saya bilang. Ketika saya jawab oke, dia pergi, hilang. Itu saya baca. Saya baca, saudara-saudaraku terkasih, kertas putih saya baca-baca gitu. Apa sih tulisan apa sih ini kertas gitu. Saya pikirkan itu apa sih liturgi gitu yang liturgi yang saya tahu ketika setelah saya jalanin ya baru tahu itu namanya liturgi. Saya baca apaan? Saya di situ mendapatkan ayat kitab yaitu Imamat 25 ayat 38 yang berbunyi, sebentar saya buka, Imamat 25. Saya mendapatkan firman ini dari Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan. Supaya aku menjadi Allahmu. Kaget saya.
Saya ulangi lagi gitu. Akulah Tuhanmu, Allahmu yang membawa kamu, artinya kan saya, keluar dari tanah Mesir. Loh, tanah Mesir itu saya. Untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan. Saya waktu itu tidak mengerti tanah Kanaan. Tapi saya tahu bahwa saya tanah Mesir, tanah Kanaan saya karena saya belajar di sekolah Kristen waktu itu ya tanah Kanaan itu tanah perjanjian. Tapi apa itu aku nggak ngerti. Hanya sebatas itu. Supaya aku menjadi Allahmu. Itu saya berurai air mata. Satu malam saya menangis. Saya mencari-cari Tuhan. Tuhan jawab tidak dengan 24 jam, saudara-saudaraku terkasih. Dia jawab seketika dengan Imamat 25 ayat 38. Kemudian saya dapat juga di situ 1 Korintus. Saya belum tahu apa sih 1 Korintus gitu. Apa sih Imamat gitu ya. Saya nggak kenal. Kenapa saya dimimpikan justru Alkitab? Kenapa bukan kitab suci saya saat itu yaitu Al-Quran? Karena ketika kalau memang itu kitab suci saya, pasti tulisannya al gitu ya. Maksudnya saya tahu itu Al-Baqarah, Al-Nisa gitu ya. Semua saya tahu itu. Loh kok ini Imamat Korintus? Itu saya, wah apaan nih gitu. Subuh saya bangun dan saya bangunkan anak pertama saya. Saya ceritakan mimpi saya dan saya minta maaf kepada anak-anak saya. Anak-anak saya pikir karena saya anak gaul saat itu, mereka pikir saya bergaul, saya belum pulang gitu. Padahal saya sedang menjerit-jerit mencari Tuhan, mencari pertolongan Tuhan. Eh, itu saya wow gitu. Akhirnya saya ceritakan kepada putra saya yang pertama kisah saya dari kemarin pagi dan bahwa saya putus asa, tapi saya takut bunuh diri. Saya tidak mampu saat itu mengurus kalian, berat buat di pundak saya karena semua fasilitas sudah dimatikan oleh mantan suami saya. Dan anak saya bilang, Mama coba kita cari-cari tahu Imamat itu, Imamat 25, 1 Korintus gitu. Oh ya saudara-saudara terkasih saat itu ada apa namanya seorang laki-laki itu kekasih saya pacaran waktu masih baru, tapi dia anak Tuhan. Dia tidak satu kota dengan saya, tapi dia titipkan Alkitab kepada saya. Kalau dia ke Jakarta, dia pasti baca itu. Tapi dia bilang, jangan sekali-sekali buka Alkitab saya. Kamu punya kitab suci sendiri. Jangan ya, jangan. Jadi kami saling menghargai. Bahwa dia tahu, dia menghargai saya sebagai seorang Muslim. Dan dia juga minta bahwa dia dihargai sebagai seorang Kristen. Tapi saat mimpi itu terjadi, anak saya bilang, baca aja mah baca gitu. Dan itu tadi jawabannya. Imamat 25 ayat 38 dan 1 Korintus. 1 Korintus begitu banyak saudara-saudaraku terkasih. Saat itu saya belum belum membacanya belum dengan tuntunan Roh Kudus. Saya belum paham. Itu saya baca ulang seperti saya baca buku. Dan sampai anak saya yang pertama, apa yang mama dapat? Apa yang mama dapat dari 1 Korintus? Hanya satu. Akulah Allah Tuhanmu. Artinya penegasan itu pasti dari Tuhan. Karena dari perjanjian lama, akulah Allah Tuhanmu. Aku akan pindahkan kamu dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Di perjanjian baru dikatakan, akulah Allah Tuhanmu. Saya menyerah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini rupanya, ini toh Tuhan. Gitu. Perjalanan itu nggak mudah juga. Saudara-saudaraku terkasih yang menyeberang juga pasti akan rasakan. Ada rasa ketakutan ketika kita mau mengakui. Gitu. Saya pergi ke gereja pertama kali sendirian dan waktu itu sok-sokan pura-puranya saya seorang jemaat Kristen, saya bergereja sendirian,
Orang berdiri, saya berdiri, orang nyanyi, saya nyanyi, gitu. Orang sambil nyanyi tepuk tangan, saya ikutin, gitu. Itu saya belum bicara sama kekasih saya saat itu, saudara-saudara. Karena saya takut, gitu. Takut nanti dibilang apa, gitu. Nah, akhirnya setelah satu kali saya ke gereja, barulah saya mengungkapkan isi hati saya bahwa saya mendapat jamahan langsung dari Tuhan dengan kitab Imamat 25 ayat 38 dan 1 Korintus. Itu pun kekasih saya kaget. Bahkan dia bilang begini, kamu kali mau karena kepengenan sama saya ya gitu. Jadi kamu menggadaikan imanmu mau masuk agama saya gitu. Ya namanya ya dia nggak ya dia mau tahu ya mungkin mau tahu isi hati saya gitu. Apakah karena saya ikut-ikutan atau bagaimana gitu. Saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya waktu itu menjawab, saya tidak tahu kenapa Tuhan memberikan kitab ini gitu. Dan akhirnya kekasih saya bilang, sebelum kamu mau mengikut Yesus, kamu pikirkan kembali dan jangan main-main dengan Tuhan saya. Itu pesan dia. Saya bingung, kok main-main sama Tuhan kamu, kenapa gitu. Saya nggak main-main gitu. Terus Tuhan kamu kenapa gitu kan gitu. Lah, Tuhan saya kenapa gitu kan. Itu saya bertanya gitu. Jangan main-main dengan Tuhan saya ya, katanya gitu. Saya nggak ngerti saudara-saudaraku terkasih. Kok kenapa ya gitu. Itu luar Iya, Ibu Dina. ya Pak. Oke, lanjut Bu, lanjut Bu. Tadi sempat signal mungkin, tapi sekarang sudah kembali. Kembali ya Pak. Silakan. Oh baik, baik Pak. Terima kasih Pak Frankie. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, maaf tadi internetnya agak eh, ini ya bermasalah. Dan saya lanjutkan. Ketika itu eh, saya nggak ngerti gitu. Kenapa ya kok dia ngomong begitu. Terus dia bilang, belajar deh. Kamu kembali pelajari kitab sucimu. Terus saya boleh pinjam nggak Alkitabmu? Oh ya boleh, boleh. Jadi selama 6 bulan dari bulan Maret sampai 8 bulan dari bulan Maret sampai Desember saya mempelajari kembali isi kitab suci saya melalui terjemahannya untuk saya meyakinkan dan itu dalam satu hari saya bagi 2 waktu. Saya 6 jam saya membaca kitab suci saya, 6 jam saya dipinjami Alkitab kekasih saya. Dia nggak ada di Jakarta, jadi saya tidak dipengaruhi apapun. Saya belajar dan kebetulan saya orang yang senang belajar, gitu ya. Saya orang yang ingin menggali, saya mencari kebenaran, itu saya haus, gitu. Jadi ketika itu saya belajar, ketika itu saya stuck di bulan Juli Agustus saya stuck. Itu kepala saya mau meledak. Saya bilang Tuhan, Tuhan gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan. Waktu itu saya masih sebut 3 gitu ya. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan. Kenapa kepala saya mau pecah gitu? Itu saya bilang, tolong saya, tolong saya, tolong saya gitu. Akhirnya singkat cerita tangan saya menggerakkan, saya minta digerakkan oleh Tuhan. Saya bilang, Tuhan yang mana yang harus aku ikuti? Dan itu yang ditutup adalah kitab yang lama. Dan itu langsung saya simpan. Dan akhirnya saya lanjutkan lagi membaca Alkitab. Dan akhirnya pada bulan Desember saya coba bicara dengan teman saya seorang pendeta yang selama ini selama masa saya belajar saya sempat cerita luar biasanya pendeta itu teman saya, kakak senior saya di kampus dulu dan saya bilang Pak Pendeta saya mau mengikuti Yesus gitu. Terus dia gini, siapa yang gimana ceritanya dia cerita, aku ceritain gitu ya. Terus oh gitu, oke, cuman oke saja. Oh oke, saya masih sibuk belajar.
selama 8 bulan itu. Terus saya bertemu dengan sahabat-sahabat saya yang terlahir. Saya bilang, saya mau ngikut Yesus. Saya bilang gitu. Teman saya nggak ada yang percaya satupun. Dia bilang, jangan main-main dia sama Tuhan saya, kata gitu. Saya bingung gitu, kenapa Tuhanmu? Terus juga kenapa Tuhan saya gitu. Tapi saya mau ikut Tuhan kamu gitu. Jangan main-main. Ketika kamu memilih ikut Tuhan saya, hati-hati gitu. Apa sih gitu? Saya nggak mengerti, saudara. Itu saya bengong gitu. Terus kok nggak suka cita ya? Kok kayaknya nggak senang ketika saya mau ikut Yesus gitu. Itu saya seperti dalam penolakan. Saat itu saya belum mengerti ya gitu. Kok nggak seneng ya? Saya pengen ikut Yesus. Saya belum belum apa belum bisa bercerita banyak. Saya bilang saya dapat mimpi ini gitu. Tapi kan mereka ya karena terlahir mungkin nggak seperti yang saya alami sebagai orang yang eh, nyebrang gitu. Banyak sekali saudara-saudaraku pasti banyak ketika Tuhan jamah dengan cara Tuhan, ada yang melihat sosok Tuhan Yesus ada, tapi saya dari salah satu yang mendapatkan hanya ayat, artinya kitab dan ayat. Tapi saya percaya Tuhan Yesus tahu bahwa kalau saya ditunjukin kitab dan ayat, saya pasti mengimani itu. Puji Tuhan. Dan saudara-saudaraku terkasih, saya terkaget ketika saudara-saudara saudara seiman yang udah terlahir, saya kaget, kok saya ditolak ya, kok saya ditolak gitu. Saya nggak ngerti itu. Ada sepupu saya juga, beliau juga adalah murtadin. Eh, Dia bahkan aku minta dibimbing oleh dia, tapi saat itu dia bilang saya juga baru belajar gitu. Saya juga nggak paham gitu. Adik diem aja ya, nanti kakak mau berdoa dulu gitu. Loh, kok saya ditinggalin lagi? Rupanya saya baru mengerti setelah 1 minggu saudara sepupu saya telepon gitu. Saya bilang kakak jadi kakak rohani aku dong, ajarin aku gitu. Enggak begitu Dik gitu. Oh kenapa ya gitu. Enggak Dik. Nanti ya pokoknya dia tidak memberikan iming-iming yang wah-wah enggak gitu. 1 minggu tiba-tiba dia bilang, adik baiklah kakak sudah berdoa dan Tuhan kasih petunjuk bahwa saya akan bimbing adik. Tapi bukan saya punya eh, pengajar atau pendoa yang bisa membimbing adik. Puji Tuhan, haleluya, saya diberikan seorang pendoa sekaligus pengajar saat itu dan saya diajarkan banyak firman Tuhan dan saya stuck. Mungkin saudara-saudara semua tahu ini firman yang membuat semua orang akan stop, berhenti ketika Tuhan mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan barang siapa mau menuju ke Bapakku harus melalui aku. Saya terkaget dan itu saya diberikan ilustrasi bahwa saya ditanya, apakah kamu manusia berdosa? Saya jawab, iya, saya manusia berdosa. Terus dia bilang, Tuhan itu berdosa apa suci? Suci. Apakah mungkin orang berdosa ketemu Tuhan yang suci yang kamu katakan? Enggak, saya bilang. Waduh, gitu. Terus gimana gitu? Inilah jembatannya, yaitu Yesus Kristus sebagai jembatan untuk bertemu Bapa di surga. Itu saya speechless. Sudah dapat firman itu membuat saya makin mantapkan hati untuk menerima Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat saya yang hidup. Tuhan dan Juru Selamat saya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, akhirnya fase saya harus melakukan pengakuan dulu. Pengakuan apa ya? Saya untuk menyatakan diri kepada anak saya, orang tua saya, teman-teman saya, bahwa saya mau mengikut Yesus dan mau dibaptis. Saya bicara kepada anak-anak saya, ketiga anak saya. Anak yang pertama setuju.
dua anak saya menangis karena dia bilang, jadi mama kalau mama jadi Kristen saya bagaimana gitu. Berarti mama tinggalin aku gitu. Enggak, wujud saya secara jasmani ada. Tapi yang berpindah adalah rohani saya gitu. Tapi mereka kaget dan terkejut gitu. Tapi justru anak saya yang pertama yang mendampingi saya ketika saya mendapatkan jamahan dari Tuhan, dia yang membantu mentranslate. Padahal dia Muslim. Dia Muslim saudara-saudaraku gitu. Tapi nggak tahu gitu kok kayak sebuah kekuatan aja gitu ya. Dan akhirnya saya bilang lagi, saya prinsip saya harus ngomong sama ibu saya. Saya nggak peduli dengan orang yang lain. Karena anak-anak ibu. Saya masih punya ibu, ayah saya sudah meninggal. Saya tanya, akhirnya ibu saya itu suka datang ke rumah karena rumahnya depan-depanan gitu ya. Saya beranikan diri kepada mami saya bahwa bilang, Mam, saya mau bicara. Saya udah mempersiapkan diri. Ketika mami saya ngusir saya pasti pergi. Ketika saya udah berhitung lah, kan konon ceritanya kalau yang pindah itu yang ada yang mau dibunuh lah, ada yang diusir lah, ada yang macam-macam. Itu semua saya persiapkan diri, saudara-saudaraku terkasih. Gitu. Sampai kata murtad, kafir, itu saya persiapkan diri. Murtad, oh keluar dari agama Islam. Oke, gitu. Kafir, oh kafir. Terus gini, karena arti kafirnya itu bahwa kamu ya orang kafir gitu. Jadi kok kafir ya gitu. Itu orang yang nggak punya Tuhan gitu ya. Lah, wong apa namanya pengikut Yesus ada Tuhan, dia Tuhannya kenapa nggak ada Tuhan ya gitu. Nah itu saya persiapkan diri. Nah akhirnya saya minta pamit kepada mami saya bahwa saya mau menerima Yesus. Mami saya berjilbab, dia orang yang rajin ke masjid karena rumahnya di belakang rumahnya ada masjid dan dia rajin sekali. Ketika saya katakan, Mami, saya mau mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan saya. Saya diam aja. Saya sudah siap dengan reaksi-reaksi itu gitu. Luar biasanya mami saya katakan, baik, nak. Kalau itu adalah pilihanmu, pergilah nak. Itu dia katakan. Tapi jadilah seorang Kristen yang taat dan jalankan semua yang benar. Harus lebih baik dari sebelumnya. Hah? Kok ibu saya ngomong gitu? Itu saya nangis banget. Itu kok ibu saya ngomong gitu ya gitu. Itu saya peluk ibu saya. Benar mami, mami ikhlas, ikhlas. Nah, saya tahu kehidupan kamu tidak menjadi lebih baik. Dan saya tidak bisa menolong kamu. Dengan melalui Yesus, ini yang akan membantu kamu nak. Pergilah nak. Cuman satu permohonan saya. Ketika anak-anak kamu dari lahir, kamu sudah jadikan Islam. Jangan kamu tarik-tarik langsung. Biarkan dia memilih dalam hidupnya. Seperti juga kamu memilih dalam hidupmu. Saya kaget jawaban itu enggak di luar ekspektasi saya. Akhirnya saya tanya lagi, Mam, thank you so much. Saya peluk dan saya sujud pada ibu saya, terima kasih banyak. Satu pertanyaan saya, ketika Mami meninggal, bagaimana saya? Nak, Mami tahu kamu sudah akan menjadi pengikut Yesus. Dan saya tetap di agama ini. Jangan melakukan pertentangan ya. Berdamai saja. Saya peluk lagi. Wow, keren lah pokoknya. Saya tidak mengalami hal-hal yang ya saya bersyukur sama Tuhan Yesus. Itu yang saya dapetinnya seperti itu dari ibu saya.
Tapi saudara-saudaraku terkasih, bukan mulus-mulus aja. Justru kakak saya, sepupu saya, sahabat saya banyak yang terluka. Terluka karena kok dia pindah, kecewa, dan sebagainya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, akhirnya 15 Desember 2015, 12 Desember 2015 saya dibaptis dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya yang hidup. Puji Tuhan, perjalanan itu saya luar biasa, saya dibaptis Islam dan saat itu saya oleh pendeta yang notabene waktu itu adalah sahabat saya di kampus dan dia ada di satu gereja. Saya tanya sama Bapak Pendeta, bolehkah saya mengadakan sendiri karena saya mau adakan prosesi, saya mau undang banyak. Saat itu saya mengundang 60 orang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. 60 orang. 40 Muslim, 20 yang Kristen, Katolik, yang gitu-gitu. Yang Hindu saya undang. Ada saya undang. Dari yang itu loh, kan saya baptis ya. Kenapa saya nggak ngundangnya malah yang di tempat saya yang sebelumnya gitu. Ya saya cuman mau gimana ya? Ini loh saya mau apa ya? Mau dibaptis. Ini benar gitu. Saya temuin dari isi Alkitab itu gitu. Saya nothing tulus gitu. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, saya membuat satu apa ya? Ya nggak tahu lah itu berjalan aja. Yang datang ya nggak akan yang datang 40 itu nggak datang. Datang hanya 10 jadi yang datang total hanya 30 orang. Yang toleransi datang gitu. Termasuk anak-anak saya yang pada saat itu masih muslim. Baik saudara-saudaraku, itu perjalanan saya setelah dibaptis. Di situ saya alamin lagi perjalanan saya sedang jalankan dengan kekasih saya jatuh lagi dalam dosa. Saya jatuh dalam dosa. Padahal saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tapi saya semangat sekali melakukan ibadah karena sahabat-sahabat saya banyak yang mendukung saya waktu itu untuk pertumbuhan iman saya. Tapi saya jatuh kembali di dalam dosa perzinahan. Dan saya waktu itu juga belum mengerti ketika itu saya mau menjadi seorang WL dengan tidak menjaga kekudusan saya. Saya nggak paham. Tapi disitulah sebuah tamparan yang luar biasa Tuhan. Tuhan izinkan. Rupanya saya kaget gitu. Oh saya nggak jaga kekudusan. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya nggak ngerti Tuhan. Tapi saya mau memuji Engkau. Saya mau melayani dengan keterbatasan saya saat itu, saudara-saudaraku. Luar biasa dari itu proses ketika saya jatuh dalam dosa perzinahan kembali. Setelah saya menerima Tuhan Yesus, akhirnya saya lakukan pertobatan di hadapan Tuhan Yesus. Saya minta ampun, saya minta maaf sama Tuhan. Tuhan perbarui aku. Lepaskan aku dari dosa perzinahan. Aku tahu aku tidak mampu. Bahwa kedagingan aku ini suka menguasai. Tapi matikanlah kedagingan aku akan dosa perzinahan dan aku tidak akan lakukan lagi Tuhan. Pakai aku untuk dalam hidup aku ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang terjadi pada saat saya melakukan pertobatan itu? Yang terluka itu pacar saya. Karena saya udah selingkuh, saya pacaran, saya selingkuh. Tuh bayangin aja. Saya melukai hati kekasih saya saat itu. Saya nggak ngerti, saya jalan aja gitu. Akhirnya saya harus beranikan diri untuk mengakui
di hadapan kekasih saya bahwa saya salah. Tentu marah ketika ketika saya menyatakan diri saya sudah berselingkuh. Sekalipun dia belum suami saya, dia baru kekasih saya. Dan itu saya belajar lagi bagaimana menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, akhirnya saya bertobat pada Tuhan Yesus. Kemudian saya minta maaf ke Tuhan Yesus. Saya selesaikan juga dengan kekasih saya karena saya yang berselingkuh. Dan akhirnya kekasih saya pun juga diproses oleh Tuhan. Sehingga akhirnya kami sama-sama memulai hidup yang benar di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus? Saat itu bulan Januari saya bertobat. Bulan Februari saya mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Anak saya yang pertama menerima Tuhan Yesus. Wow, dahsyat. Hadiahnya ya nggak disangka-sangka dari Tuhan Yesus bahwa janji Tuhan satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Tuhan berikan kepada saya. Dan saya imani sampai hari ini dan seterusnya bahwa saya masih bergumul, masih ada 2 anak saya yang belum Tuhan Yesus dan keluarga besar saya juga yang belum terima Tuhan Yesus. Saya percaya dengan anak saya yang menyusul menerima Tuhan Yesus, saya percaya keluarga saya akan diselamatkan semua saudara-saudaraku terkasih. Dan anak saya dan saya sama-sama bertumbuh dalam perjalanan di dalam Tuhan bersama kekasih saya. Dan kami benar-benar memperbarui hidup kami sebagai anak Tuhan. Kami belajar lagi lebih dalam. Ketika kami sudah dipulihkan, saya dengan kekasih saya, dan kami mau membuat satu janji pernikahan di altar secara Kristen. Saya bermimpi pada saat itu dan kami sudah persiapkan diri bahwa kami mau maju ke altar. Tapi Tuhan Yesus beracara yang berbeda, bahwa kekasih saya dipanggil Tuhan Yesus tahun lalu. Kembali saya diproses oleh Tuhan. Tapi kali ini saya sudah di dalam Tuhan Yesus. Saya hanya sebentar untuk kembali membenahi diri saya. Bahwa saya harus yakin dan percaya bahwa apa yang Tuhan Yesus perkatakan di dalam firman-Nya itu adalah ya dan amin. Nggak sakit, nggak apa. Diambil aja sama Tuhan. Itu menjelang pernikahan kami. Dari situlah saya putuskan saya mau lagi dipakai oleh Tuhan. Sampai hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, saya sekolah Alkitab, saya dalami, saya melakukan pelayanan, baik di marketplace maupun di gereja. Dan saya juga menjadi salah satu wakil gembala dan gembala kul. Dan saya jalankan terus hari-hari saya untuk mau menggali dan mau melayani Tuhan sampai garis finish. Terima kasih saudara-saudaraku terkasih. Semoga ini memberkati semua dan kita belajar menjadi wanita yang tangguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara-saudara sudah menyaksikan tayangan tadi. Jangan lupa terus bagikan tayangan kami kepada sekalian banyak orang supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, puji Tuhan.